Identifikasi nanti saya share, ada instrumen yang akan bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk mengidentifikasi, identifikasi sendiri ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Nanti ada yang namanya itu. Kita dulu nih. Jadi teman-teman, Ibu, saya gimana mengidentifikasinya? Saya nggak tahu caranya. Saya kan bukan psikolog gitu katanya. Ya iya, tapi ada nanti instrumen identifikasi yang merupakan yang disusun oleh tim litbang dari kementerian. Ini tugasnya juga, Mbak. Langsung setelah ini buat sendiri, masuk ke dalam ruang. Nah, bikin sendiri itu mah tidak pakai bor, tapi kerjakannya tetap di ruangan ini. Oke, ini hari Selasa ya. Yuk, mengidentifikasi. Ini agak ini. Sorry dah, pakainya ini dah. Udah. Ini belum diganti lagi sama saya. Ya Allah. Oke, siap share screen. Mulai mari kita fokus. Fokus ya. Karena cuma ada satu, jadi bukan konsentrasi. Fokus ke layar dan nanti tanyakan kalau saya akan menjelaskan, izin ini ada berapa slide, ini agak banyak tapi nanti ada tugasnya sendiri. Siap? Ini maaf SMA kemarin salah belum di ini. Baik, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional murid? Ada yang bisa menjelaskan nanti ya kepada saya, ini tujuannya dulu. Topik ini memberikan penjelasan bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional murid. Fungsional murid itu kan fungsinya, nanti ada dijelaskan apa saja fungsionalnya. Tujuannya menggunakan model dan alat asesmen dan identifikasi untuk fungsional murid. Mengevaluasi efektif enggak. Oke, langsung. Apa saja sih fungsionalnya murid itu? Tentang fungsi disabilitas dan kesehatan. Menurut ICF, itu lembaga kesehatan bagian dari WHO dunia, bahwa anak itu, individu itu terpengaruh dengan adanya satu, kondisi kesehatan, dua, fungsi dan struktur tubuh, aktivitas, partisipasi, faktor lingkungan, dan faktor pribadi. Kondisi kesehatan. Ada anak punya penyakit epilepsi. Ada anak punya penyakit misalnya TB. Ya, ini merupakan keadaan medis atau hasil diagnosa dari dokter. Bukan katanya Ibu Dewi, bukan katanya Ibu Zahro, tapi ada diagnosa yang ditegakkan oleh tim medis dokter mengatakan si anak sakit ini. Kalau ada orang tuanya, Bu, maklumin ya kalau anak saya itu misalnya alergi ini, ada harus surat pernyataannya, ya. Lalu fungsi dan struktur tubuh, fungsi jasmani. Ada anak yang mungkin karena keterbatasannya menjadi kakinya lumpuh sejak lahir. Atau ada anak yang fungsi struktur tubuhnya nggak bisa jongkok. Murid saya dulu nggak bisa jongkok. Jadi dengkulnya lutut ya, lututnya itu tidak bisa nekuk. Jadi selamanya dia berdiri. Maka itu harus saya perhatikan. Berarti dia kalau ke guru olahraga jangan ya Pak, jangan dikasih gerakan anaknya itu gerakan untuk jongkok. Kita bukan terapis. Di sekolah kita bukan terapis, kita pendidik. Jadi dilihatnya dari pedagogis. Kecuali kalau memang ibu punya sertifikat sebagai terapis, bisa dilaksanakan dan sertifikatnya dipertanggungjawabkan. Tapi kalau guru bukan terapis. Melihatnya dari koridor sudut pandang seorang guru pedagogis. Ya, sesuai dengan keguruan. Struktur tubuhnya kayak, oh, apa tuh ada anak yang usianya 9 8 usianya 6
TK ya, berapa 5 tahun, tapi terlihat wajah lebih kayak lebih tua gitu. Nah, itu berarti eh, ada kelainan dalam tubuhnya, ada kromosom yang tidak pas sehingga dia dalam keadaan begitu. Itu harus disikapi. Lalu ada juga struktur tubuhnya, misalnya fungsi tubuhnya, matanya. Oh, itu kan fungsi tubuh. Oh, dia anak matanya kurang berfungsi dengan baik. Misalnya low vision. Oh, low vision itu tidak tahan dengan cahaya. Low vision itu tidak bisa membedakan kontras warna pada garis buku. Maka gurunya harus berupaya dengan cara menggunakan buku dengan garis yang tebal. Jadi ini aspek-aspeknya. Aktivitas. Bagaimana seorang anak mampu tidak beraktivitas? Bisa nggak dia uh, berlari atau bisa berjalan, bisa ya beraktivitas layaknya anak-anak. Bisa nggak mengerjakan tugas-tugas yang sesuai dengan yang ibu minta, sesuai dengan apa yang dipelajari, melakukan tindakan sesuai dengan hal. Kalau seumpamanya tindakannya itu ada hal yang destruktif, maka itu aktivitasnya harus kita sikapi. Partisipasi. Tuh tadi kasusnya ada anak yang diam aja katanya, sulit bicara. Berarti kan dia tidak memiliki keterlibatan dalam kehidupan. Ada masalah dengan keterlibatan, dengan partisipasinya di kelas. Diem aja. Kalau giliran kelompok belajar, dia diem aja. Kalau lagi kelompok bekerja, dia diem. Harus disuruh. Nangis. Mama. Nah, itu berarti masalah. Ada masalah pada keterlibatan. Masalah dari partisipasi. Harus disikapi. Faktor lingkungan. Pengaruh eksternal. Wah, ini kan besar. Besar sekali. Ingat. Ibu-ibu nih ingat. Ini satu. Satu ingat. Saya dari dosen saya dulu, dari mentor saya yang sekarang sebagai kepala apa komite disabilitas nasional ya. Itu mentor saya di dalam saya menjadi sampai sekarang ini begitu inklusif. Ingat kalimatnya, cara meniru seorang anak lebih cepat daripada ia menalikan sepatu. Nalin sepatu, apalagi kalau anak yang disleksia nggak bisa tuh nalin sepatu. Coba nonton film Kobiko Chiko Bihram, film India. Itu Aritik Rohan berperan sebagai orang yang disgrafia, disleksia. Dia tidak bisa menalikan sepatu. Setelah berpisah sekian lamanya, kakaknya bisa mengenali adiknya karena adiknya nggak bisa nalikin sepatu karena dia disleksia, ceritanya gitulah ya. Jadi faktor lingkungan meniru, oh pantas anak ini suka memukul karena di rumah ayah ibunya biasa mukul. Pantas anak ini tidak empatinya kepada teman itu kurang. Jadi rasa bodoh, oh ternyata di rumahnya tidak pernah yang namanya bentuk apresiasi, pelukan, sentuhan sayang. Atau kok ini ada ya anak yang maunya semua is mine, ini punya saya, tidak mau berbagi. Ternyata di rumah mamanya itu terlalu membantu. Apa-apanya pokoknya full banget membantunya. Sehingga anak tidak diberikan kebebasan untuk jadi diri sendiri. Nah, itu semua faktor lingkungan. Eksternalnya, di luarnya. Ada yang berbicara kotor. Siapa coba cari tahu? Anak tidak mungkin lahir procot, lahir ke dunia, bisa ngomong kasar. Nggak mungkin. Pasti ada stimulus dari lingkungannya yang dia berbuat seperti itu. Ya, nggak mungkin kan anak kecil itu sukanya nonjok, berantakin kalau enggak di rumah ada contoh-contoh yang kayak gitu. Oke, lanjutkan ya sayang. Faktor pribadi.
karakteristik dan kondisi pribadi. Faktor pribadi itu gimana? Oh, apa ya itu tadi? Kondisi pribadinya udah bisa belum? Mau nggak mengucapkan terima kasih? Mau nggak berbagi bersama? Pendiam apa enggak? Itu yang datang dari dalam. Oke, lanjut teman-teman. Nih, kerangka kerja ICF atau CY dapat digunakan oleh para pendidik. Tadi tuh, kerangka yang tadi yang ini. Satu, untuk profil fungsional. Jadi kita bisa memetakan apa kemampuan dan kebutuhan anak. Kalau Bapak Ibu memahami anak-anak ini, murid-murid Bapak, teman-teman ini tentang ini semua, keadaan si anak tentang ini semua, insya Allah teman-teman akan memahami kemampuan dan kebutuhan anak. Anak yang karakteristiknya seperti ini butuh ini. Anak yang seperti ini, oh ini harus seperti ini. Nah, juga sebagai di aspek kebutuhan belajar, teman-teman akan mampu mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya. Dia perlunya apa? Oh, ternyata dia tipe belajarnya adalah tipe belajar mendengarkan. Jadi dia tidak mau anak itu nggak ngeliatin ke depan visual ya. Kalau yang visual kan duduk rapi ngeliatin. Kalau mendengarkan itu ya udah dia apa-apa tapi telinganya dengarkan. Ada yang kinestetik, nggak pernah punya, nggak mau dia duduk gitu, dia selalu mencoba-mencoba. Seperti saya itu tipenya kinestetik dengan mendengarkan. Bu, saya sekolah dari ya kalau SD masih nurut, SMP mulai saya SPG. Dari SMP, SPG, kuliah S1 sampai S2 dan beberapa kali pendidikan-pendidikan. Nggak pernah punya catatan karena itu males. Tapi ya alhamdulillah saya di setiap jenjang itu maaf tanpa sombong saya mendapatkan prestasi. Di S1-nya ya lumayan lah sampai punya predikat. Di S2-nya juga di pelatihan-pelatihan selalu saya mendapatkan predikat. Karena saya nggak bisa kalau suruh duduk diam ngedengerin. Jadi kita harus hargai itu kalau ada anak yang tentu aktivitasnya jangan sampai mengganggu temannya. Terus strategi. Dengan kita mengetahui ini semua, maka kita akan mampu menyusun metode pengajaran. Kayak tadi tuh, di kelompok tadi, nih anak ini kelemahannya seperti ini. Maka metode pengajarannya seperti ini, Bu. Harus pakai tutor sebaya, Bu. Kenapa? Ya ada yang memotivasi, Bu. Itu manfaatnya seperti itu. Lalu lingkungan aksesibel. Menciptakan akses lingkungan yang ramah. Kalau ada anak kebetulan di sekolah yang harus pakai kursi roda, harus pakai kruk, tentu dong kalau itu lantainya tinggi harus ada bidang miring, harus ada pegangan. Kalau di kelas ibu ada anak yang seperti itu, maka toiletnya pintunya harus besar karena dia harus berputar itu kursi rodanya. Ada anak yang autis misalnya, aduh nggak mau ini, nggak apa-apa ibu beli kursi yang ada kunciannya, klak gitu. Jadi itu anak terkunci, itu bukan tidak manusiawi, tapi memang harus seperti itu, harus dikunci, ada kunciannya mejanya. Jadi dia mau dia tetap ada di situ, nggak kemana-mana. Itu teknik kuncian. Nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Bukan masalah tega nggak tega, ya memang harus tega. Kolaborasi. Dengan mengetahui hal tersebut, kita akan mampu atau melakukan pendekatan kepada orang tua, berkolaborasi. Bu, anak ibu kayak begini, yuk kita bekerja sama, gimana caranya? Gitu. Tapi ibu harus sudah punya data yang akurat. Kebutuhan fungsional tadi tuh satu apa saja sih yang dibutuhkan seorang anak dalam belajar ini loh. Tuntutan partisipasi umum, dia tuh harus masyarakat umum itu menuntut di pembelajaran di kelas itu anak dituntut untuk berpartisipasi. Anak dituntut untuk mampu berkomunikasi, itu namanya kebutuhan fungsional. Anak itu dituntut untuk melakukan mobilitas, perawatan diri. Kamu harus bisa ke toilet sendiri. Kamu harus bisa wawi, cebok wawi, istinja, itu sendiri. Mobilitas kamu harus ambil sendiri itu peralatan
peralatan belajarnya dari rak taruh ke meja. Siapa yang pernah belajar atau berkunjung ke Montessori? Montessori itu mengedepankan behavior, mengedepankan bagaimana anak bertanggung jawab, mandiri. Nggak ada tuh di Montessori itu alat-alat pelajaran atau apapun diambilin sama gurunya. Tidak, karena ketika mengajar di Montessori itu ada jarak berapa sekian langkah dari muridnya. Terus di mejanya itu ada selembar kayak taplak gitu atau nampan baki. Nah, si anak tidak boleh keluar peralatannya dari baki tersebut. Dan temannya tidak boleh kalau ada barang yang di atas baki, di atas taplaknya miliknya si anak tersebut, nggak boleh ambil, harus izin. Gurunya tidak mengambilkan, kalau kita kan semua apa-apa dilayani. Nah, di Montessori seperti itu. Itu bisa diadopsi, di ATM kan. Ya. Nah, ini lebih kebutuhan fungsional anak. Ini 5 ini yang dibutuhkan oleh anak. Anak harus mampu ini nih. Gitu. Nah, baik, lanjut. Pentingnya asesmen. Harus di asesmen. Oke, pertanyaannya siapa yang bisa jawab dapat poin? Ya, yang bisa jawab bisa dapat poin. Pertanyaannya, apa bedanya identifikasi dengan asesmen? Ini sebenarnya di dasar. Yuk, jawab yang tahu apa bedanya asesmen dan identifikasi. Kalau asesmen ini, kalau adik siap, ada mau jawab? Just, apa bedanya nih? Oke, kalau nggak ada saya langsung jelaskan. Bedanya adalah nih, asesmen itu, identifikasi itu menemutunjukkan perilaku, keadaan, kondisi anak yang terlihat berdasarkan observasi, wawancara, portofolio, dan lain sebagainya yang merupakan hambatannya identifikasi. Cari misalnya. Kalau untuk diidentifikasi anak, kenapa kok duduknya kalau lagi belajar maunya ke depan, balik lagi nanya ke depan, mana? Identifikasi. Oh, ternyata Bu matanya bermasalah. Itu namanya identifikasi. Menemutunjukkan perilaku yang di luar kewajaran sederhananya. Kalau asesmen itu bukan hanya hambatan, juga kekuatan. Si anak tidak bisa melipat kertas origami secara simetris. Ya. Tapi dia kekuatannya di materi itu adalah dia sudah mampu melipat hanya 1 kali lipatan. Jadi kalau udah 2 lipatan dia nggak bisa. Berarti itu kekuatannya. Dari situlah akan jadi pijakan bagaimana kita merencanakan program pembelajaran. Nih, jadi profil kebutuhan diceritakan kayak yang kemarin kasus yoga itu namanya profil. Dewi Indriani usianya 4 tahun. Tinggal dengan orang tua, memiliki kebiasaan bla 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 sampai dijelaskan. Itu. Nanti akan tahu butuhnya apa. Arah kebijakan itu menentukan ini anak termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, kategori apa dan apa yang harus dilakukan. Tuh. Lanjut. Nih, kalau mengidentifikasi itu Bapak Ibu teman-teman tim nggak bisa menegakkan diagnosa, hanya mengatakan dapat diduga. Ya, selanjutnya siapa yang menegakkan? Psikolog. Apakah ketika seorang guru sudah bisa mengidentifikasi dan mengatakan dapat diduga sebagai slow learner, apakah anak itu sudah sebagai anak siswa murid berkebutuhan khusus? Iya, sebagai murid berkebutuhan khusus. Kita kan nggak tahu sejauh mana orang tuanya mampu atau tidak untuk melakukan asesmen kepada psikolog, walaupun sekarang sebenarnya dengan BPJS bisa, tapi kan waktu dan lain sebagainya. Ya, kalau sekolah-sekolah yang orang tuanya mampu mah udah langsung. Tapi kalau yang tidak mampu, nah maka harus ada
inisiatif dari gurunya. Yes, anak ini identifikasi hasilnya seperti ini, maka anak tersebut sudah dapat kita berikan layanan pendidikan inklusif, maka pembelajarannya harus diadaptasikan, maka semua apapun kegiatannya harus diadaptasikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itu pesan saya. Bagaimana melaksanakan identifikasi kebutuhannya? Satu, konsultasi dulu, berkolaborasi dengan murid dan orang tua. Jangan tiba-tiba, aduh deh sekarang saya mau mengidentifikasi, oh nggak bisa gitu. Panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya, Ibu, Mbak, ini saya menemukan hal-hal temuan loh di sekolah. Putra Ibu ini misalnya suka memukul, suka meludah, nggak bisa antri, nggak sabaran, memotong pembicaraan, gitulah banyak. Saya mau mengidentifikasi nih, kalau kerja nggak pernah selesai, suka nabrak, kalau jalan nggak bisa lurus, kalau selalu dalam keadaan seperti orang mau melawan. Oh, jelaskan ini temuan-temuannya. Itu profil namanya. Nah, lakukan dengan kalau sudah diizinkan, oh iya Ibu, identifikasi, Ibu lakukan identifikasi. Muridnya juga dijelaskan, nak, nanti Ibu mau tanya-tanya ya sama kamu ya, nak ya. Mungkin tekniknya wawancara. Nah, setelah kita lakukan kolaborasi, baru kita lakukan identifikasi. Nanti saya berikan instrumennya, tinggal klik-klik aja. Lalu membuat penyesuaian yang layak. Dengan identifikasi itu, oh ini harus belajarnya caranya seperti ini, bimbingannya seperti ini. Sehingga disesuaikan, diadaptasikan sesuai kebutuhan. Oke? Pantau dan tinjau dampaknya. Apakah sudah, kalau seperti ini sudah bisa? Oke. Ini ada studi kasus kita laksanakan bersama-sama saja. Juwita 8 tahun adalah anak dengan autism dan disabilitas intelektual. Ia mengalami kesulitan mengingat informasi dan mempertahankan fokus, ya. Dia autis, nggak bisa mempertahankan fokus, lompat baru sebentar sini udah pindah lagi kayak gitu, ya. Ia sering tetap di taman bermain meskipun diminta kembali ke kelas. Di rumah dan di sekolah, ia membutuhkan pengingat untuk menyelesaikan aktivitas. Saat waktu bermain berakhir, apakah terbaca nggak atau saya harus perbesar? Saya perbesar aja, saya kasihan. Boleh Bun diperbesar. Oke, siap tuh. Makasih Bunda. Kadang Ibu Dewi ini tidak peka. Ya, lalu saat waktu bermain berakhir, ia berbicara berulang dan berjalan bolak-balik kayak gitu memang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Makan, 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 udah terus aja. Bisa 3 hari dia ngomong gitu, atau aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau, karena mereka memang seperti itu keteraturan. Coba kalau ada anak autis berangkat ke sekolah, biasa jalannya jalan mangga, jalan ketimun, jalan jeruk, baru sampai ke sekolah. Satu saat mamahnya jalannya nggak lewat situ, dia ngamuk. Karena harus teratur. Itu anak, nggak bisa. Harus dari jauh-jauh hari, nanti besok kita mau jalannya berubah. Atau ibu nih, punya anak yang autis, mohon maaf banget. Jangan pakai minyak wangi, apalagi minyak wanginya ganti-ganti. Kalau minyak wanginya itu terus selama dia ibu masih di situ, anak itu nggak masalah. Tapi kalau ganti, dia akan langsung sensornya bilang, ini bukan guruku. Bukan. Bukan. Gitu. Harus sama, teratur. Ya. Jadi itu karakteristiknya. Makanya dia dia suka berjalan misalnya shaking kayak gini coba. Gini atau tangan gini atau berulang-ulang gitu ya, gerakan shaking itu berulang-ulang. Jalan, maju lagi, masuk lagi. Nggak bisa tuh kalau ibu bilang, duduk, udah jangan di situ, jalan-jalan lu. Enggak. Anak autis akan mengingat kalimat atau kata terakhir yang diucapkan. Jangan jalan-jalan terus, dia akan jalan-jalan.
duduk. Pendek aja ngomongnya. Duduk. Udah, nggak usah sama anak yang yang hiperaktif juga ibu nggak usah panjang-panjang. Nah, duduk ya sayang. Nanti gini, nggak kena tuh Bu. Kalau ada naik gitu, bukan dengan marah, datar. Duduk. Boleh duduk? Duduk manis. Udah, kita coba deh Bu, diterapkan. Jangan panjang-panjang. Wow, dia nggak mengingat. Yang diingat kata terakhirnya. Kamu itu jalan-jalan terus, nggak bisa diam, lari-larian terus. Ya udah dia lari-larian. Ya, Juwita memiliki rasa percaya diri rendah dan enggan mencoba hal baru tanpa kalau anak autis nggak mau coba hal baru, maunya itu aja. Nah, identifikasi kondisi kesehatannya, siapa yang bisa jawab? Ada nggak kondisinya? Jawab. Dari kondisi ini, yaitu kondisi kesehatannya apa? Autisme. Ya kan? Fungsi struktur tubuhnya nggak masalah, nggak ada masalah. Aktivitasnya sering melakukan kegiatan Gerakan berulang. apalagi tidak mau partisipasi, tidak mau Tidak mengikuti mau instruksi. instruksi. Terus, tapi dia pilih percaya diri rendah, itu faktor pribadi. Dari ulang lagi. Kondisi kesehatan autisme, ya, disabilitas intelektual. Terus sering di taman bermain meskipun, nah itu aktivitas. Fungsi tubuh tidak bermasalah. Partisipasi sulit Sulit untuk berpartisipasi. itu karena Terus apa? Saro. Iya, dia apa? Kamu nggak connect. Nah, saya yang ini. Terus Dah, Saro. pribadi yaitu tidak memiliki kepercayaan diri. kepercayaan dirinya Kepercayaan diri rendah. 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 Rendah itu, nah itu namanya Mencoba profil. Udah ya, ininya nggak usah ini karena ini sih pembahasan. Nih, tuh dia lagi main. Dia sih fokus aja main sendiri, nggak sama teman-temannya. Nggak mau berinteraksi. Maunya dia bingung karena rendah diri. Akhirnya dia karena tidak percaya diri, need support. Dia perlu. Apa yang dapat Anda lakukan? Ini dia. Memberikan foto ruang kelas sebagai pengingat konkret dan tujuan selanjutnya agar anak lebih mandiri. Kasih gambar, tempelin dengan kalau anak autis dengan warna yang kalau bisa biru. Makanya saya pakainya selalu dasarnya biru. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang autism, jadi tidak terdistraksi. Kelas sebagai pengingat konkret. Tujuannya nih, nak, kalau habis main terus perginya ke sini ada arahnya, ada arahnya. Menggunakan lagu atau musik yang konsisten sebagai penanda bahwa waktu bermain segera berakhir. Bikin musik terkasih tahu. Dulu saya mau mutein Bu Jaro. Dah. Malah di Terus lanjut. Yang berikutnya manajemen transisi supaya dia mau ke kelas, gimana mengatur waktu kembali ke kelas lebih awal sebelum lingkungan menjadi terlalu bising. Jadi kalau udah waktunya lebih awal, ayo kamu cepet ya, udah mau selesai waktunya. Ya, ini membangun rutinitas yang tetap agar anak memahami pola perpindahan. Ini jalan keluarnya yang tadi masalah. Jadi bukan jadi kerjaan, bukan tugas. Udah kita bahas ya. Agak cepet nih saya. Yang tadi dia main sendiri itu ya, Bu? Yes, dia harus mainnya sendiri aja. Tadi kan ada kan, ini kan continue. Berkesinambungan. Teman-teman, ini. Teman-teman bahwa setiap individu termasuk teman-teman ini terpengaruh oleh 3 hal.
sistem saling terkait satu dengan yang lain dan berada di sekitar murid. Dan sangat berdampak terhadap murid. Kita juga satu nih lingkarannya, lihat ya, ini kayaknya keluar nih. Ini jenis kelamin, jenis individu, umur, ini berpengaruh. Laki apa perempuan, umur, kesehatan, nih itu. Ini namanya pengaruh mikrosistem. Apa saja? Ya ini, keluarga, sekolah, teman sebaya, arena bermain lingkungan sekitar, linglung kali ya. Lalu komunitas, maaf ya kalau ada typo. Komunitas keragaman, layanan kesehatan. Ini namanya pengaruh. Ya, dampak seorang anak yang berdampak kepada seorang yang disebut mikrosistem. Di bagian luarnya lagi mesosistem. Ya, ini semua ini mesosistem. Lalu ada ekosistem. Apa aja? TikTok, media massa bikin anak jadinya maunya dikit-dikit TikTokan melulu, nonton HP melulu, ya layanan sosial, gimana di lingkungan itu terpenuhi enggak layanan sosialnya, layanan hukumnya, kesehatan, BPJS, rumah sakit, teman sama keluarga, itu namanya ekosistem. Yang terakhir adalah makro. Sifat budaya, ideologi, hukum, dan sebagainya ya. Ini kita konsepnya anak TK. Sifat budaya. Dibawa tuh anak ke sekolah. Jadi ada saya selalu mencari kata-kata bijak atau pendapat dari para ahli terkait dengan apa yang sedang saya pelajari. Sifat budaya. Gini, ketika seorang anak pergi ke sekolah ibu, ya misalnya ke sekolah Ibu Sarah, si anak itu sebenarnya di punggungnya sudah ada tas yang ia bawa berisi sifat, budaya keluarga, ideologi, lalu bagaimana kebiasaannya, ekosistemnya dengan media massa, ya itu. Dan yang paling luas itu adalah kronosistem. Jadi itu di kebudayaan itu mempengaruhi, misalnya nih, masuklah ada anak sifat budaya ya, ada anak dari latar belakang Jawa Tengah, maaf ya. Oh, dia makan. Ada sebagian orang Jawa Tengah yang kalau makan bersama misalnya snack time atau waktu makan nasinya itu biasanya agak lembek, nggak keras. Beda nanti ketika dia makan bersama terus ada sediakan sekolahnya dia akan makan, nasinya nggak selembek yang ada di rumah. Maka dia akan protes. Beda dengan anak yang dari Sumatera. Dia mah makan nasinya kalau lembek-lembek dia bilang emang saya ini sakit apa katanya gitu. Itu budaya. Ada lagi budaya misalnya ada satu suku saya tidak mau menyebutkan namanya, kalau makan itu ceplak, katanya itu menunjukkan bahwa itu menikmati. Sementara budaya di luar kalau makan seperti itu rasanya kurang elok, tidak beretika gitu kan. Tapi ada budaya yang seperti itu. Saya sendiri langsung maaf, maaf. Ya memang kalau makan di rumah gitu. Ya saya kan kalau makan ya kayak gini serumah. Kan itu berarti saya menikmati makanannya, mensyukuri nikmat dari Allah dari Tuhan. Oh, gitu ya. Iya, kenapa memang Bu Dewi? Kalau saya kalau makan seperti itu bisa piring saya dibalikin sama bapak ibu saya, nggak boleh. Itu budaya. Ya, ideologi, pemahaman itu juga mempengaruhi anak. Dari kecil, dulu saya punya anak SD, rambutnya tidak mau digunting, gondrong, laki-laki. Dia tidak mau menghormati bendera, upacara bendera nggak mau hormat, nggak boleh. Karena dia ideologinya kayak gitu. Saya panggil, Pak, saya ingat namanya. Ya dia lah, nggak mau saya sebut. Ini loh Pak, anaknya rambutnya dipotong, bla bla bla. Terus
juga tolong, ini kenapa ya kok kalau disuruh eh, hormat ke bendera katanya nggak boleh sama ayah begini. Itu budaya. Ya itu kepercayaannya masing-masing lah, masing-masing lah. Jadi sangat mempengaruhi sikapnya. Kita tugas kita nih memberikan penjelasan, oke, memang menurut ayah kamu tidak boleh, tapi ini kan di lingkungan sekolah, bla bla bla. Kalau di sana sih yang di tempat lain ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya mungkin ayahnya tidak tahan, dipindahin sekolahnya. Itu ya kebudayaannya dia, ideologinya ya. Betul. Dan pendidik profesional. Kalau guru itu mengakses, mengidentifikasi untuk apa? Satu, untuk observasi, sebagai menyusun profil belajar siswa, sebagai pijakan asesmen awal, sebagai interview. Itu asesmen. Itu tugasnya cuma itu. Kalau asesmen eksternal yang dilakukan oleh profesi, ya itu perilaku fungsionalnya bagaimana, ada apa gitu. Nah itu. Apakah ini anak autis, apa ada HD, kita hanya bisa dapat diduga tadi. Fungsi adaptif, bagaimana dia menyesuaikan, bisa nggak menyesuaikan dengan lingkungannya. Asesmen diagnostik, asesmen yang menentukan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Ini lanjut. Observasi itu dalam pendidikan inklusif apa saja? Satu, observasi informal. Formal, sistematis, boleh dicari tahu sama teman-teman. Ini tuh apa? Observasi informal. Observasi informal apa? Cari tahu, dan ini ada juga observasi informal. Untuk mengetahui kebutuhan anak harus melakukan ini. Tidak mungkin kita akan tidak mungkin kita menyusun pembelajaran tanpa menentukan strateginya, tanpa kita melakukan observasi itu ya. Itu terstruktur, ada dokumennya. Kalau formal, maaf, itu formal, terstruktur, ada dokumennya, ada instrumennya ya, dan itu diakui oleh lembaga, organisasi atau sistem. Misal bentuknya tertulis, ada tujuannya, akurat, itu formal. Kalau observasi informal, itu kayak kita melakukan observasi anaknya. Untuk perilaku ya. Terus observasi sistematis, apa? Sama hampir mirip dengan informal. Jadi spontan nih kalau informal, tiba-tiba ibu melihat lagi berat, loh kok ini anak kenapa tiba-tiba seperti ini? Loh ini kok ada timbul perilaku? Oh ternyata selama ini dia mengerjakannya itu selalu bagus, dikerjain sama temennya. Jadi tidak terencana, langsung ya. Tidak direncanakan, langsung dilakukan. Itu observasi informal. Kalau formal direncanakan, dibuat dulu instrumennya, lalu dibuat juga nilai-nilainya apa saja, penjelasannya, bentuk laporannya. Itu kalau observasi formal. Ada lagi observasi apa? Sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu adalah pengamatan yang dilakukan secara terencana, terstruktur, kayak hampir mirip tadi dengan yang formal. Ada data yang objektif dan konsisten, jadi terus-menerus dilaksanakan. Ya selalu ada pedomannya, itu ada checklist, ada skala, rating skala, ada juga rubrik, disusun dulu. Dan itu terus-menerus, karena sistematis, nggak sekali itu aja. Kalau yang formal bisa sekali itu saja, tapi kalau sistematis, ini semester 1 awal dilakukan observasi, nanti tengah semester dilagu lagi, sehingga akan tahu nanti ininya apa,
bentuknya, hasilnya, oh ternyata sifat ini, perilaku ini tidak cuma satu pada saat saya kemarin sekali observasi, ternyata ini terus menerus. Yang langsungnya yang observasi partisipan, yaitu melibatkan orang ketiga. Apa misalnya kita mau mengobservasi, ya, dalam melakukan observasi kita mengajak orang lain, ya, membantu, tapi kita juga ikut melakukan kegiatan yang kita observasi. Misalnya ada anak sedang belajar menyusun balok-balok. Nah, Kak, kita jadi partisipan. Yuk, Nak, kita susun baloknya, terus ikutin. Kita ikut menyusun balok. Nanti akan terlihat bagaimana anak ini merespon dari orang lain yang ikut menyusun balok. Ya, yang terakhir observasi tidak langsung. Saya agak cepat nih karena waktunya. Observasi tidak langsung. Kegiatan habis istirahat Selasa masih asesmen. Oh, masih identifikasi. Terus observasi tidak langsung. Jadi berdasarkan laporan dari yang lain. Cara membingkainya, observasi awal buat dulu, terus rumuskan hipotesisnya, hasil observasinya hipotesis. Oh, seperti ini hasilnya, kumpulin buktinya, jangan katanya. Ya, tapi harus ada bukti, video, catatan, anekdot, foto, lalu sesuaikan dan mengamati. Sesuaikan benar, enggak kayak begini buktinya. Oh iya, ini di lapangan ternyata benar. Menganalisis. Nih saya mau tanya, teman-teman di sini mengisi PBS enggak? Yang di kementerian. Masih jarang ini. Coba cari tahu ya. Aduh, profil belajar siswa. Belajar siswa, cari di kementerian. Nanti atau ya ini di skip aja, kayak TK ada nggak ya PBS, saya tanya. Nah itu alat screening standar kita. Nah kita melakukan identifikasi dulu nih nanti. Nah itu screening standar tuh sebagai dukungan yang inovatif, karena sebenarnya di kementerian ada web yang namanya profil belajar siswa. Kalau itu rutin tiap tahun dilakukan, melaporkan bahwa ada anak yang bukan ini ya, bukan dapodik, bukan, tapi profil belajar siswa. Nanti itu bersambung dengan dapodik. Kalau di sekolah ibu ada 3, 4, maka di sana akan ada laporannya. Ya, itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar tadi sebagai dasar rujukan. Tadi kan sudah ya, rujukan ke profesional. Asesmen awal ini harus ada hasil dari profil yang tadi. Si anak itu bagaimana, ada apa berdasarkan identifikasi. Terus datanya harus objektif dan komprehensif, ada profil murid. Siapa yang melaksanakan? Guru. Kalau TK ya guru kelas, tapi harus bertanya juga dengan guru-guru yang lain. Barangkali guru lain juga memperhatikan, melihat ada sesuatu. Ada unit layanan disabilitas yang asesmen tuh. Di mana? Kalau di Jakarta Barat sudah ada. Di mana ya? Nanti saya tanyakan ke Ibu Tere. Ibu Tere itu, beliau itu salah satu yang sebagai orang yang mempelopori adanya unit layanan disabilitas di Jakarta Barat. Nanti kalau ada masalah datang ke ULD. Nah, jika dalam tahap lanjut ini ibu-ibu ini ada yang dinilai oleh dinas terkait atau dan direkomendasikan oleh narasumber, oleh P4 bahwa misalnya Ibu Leni ini udah berpotensi bagus atau Ibu Sarah, maka ia bisa ditarik, diambil sebagai bertanggung jawab di ULD-nya, datang beberapa hari sekali, nanti
membantu sekolah yang mau mengidentifikasi anak, atau jadi pusat sumber. SD TK mana mau mengidentifikasi tapi belum memiliki kemampuan atau mungkin belum pernah ikut pelatihan. Datang deh ke Ibu Melani, cari sekolahnya mana. Datang, atau Ibu Melani dipanggil ke sekolah itu. Bu, tolong identifikasi itu. Menjadi GPK bisa. Jadi begitu, Bu. Nanti lulusan tahap mahir itu harus mampu seperti itu. GPK ini bukan gerakan perusuh keamanan, ya, gerakan guru pembimbing khusus, bukan guru pendamping khusus. Karena guru pendamping itu shadow teacher. Orang tua yang menyediakan, nanti orang tua yang membayar. Ya mungkin kalau ada sekolah yang duitnya seabrek-abrek banyak, ya udah ada anak bermasalah, saya yang dari sekolah yang bayar. Kan paling murah 3 juta itu sebulannya. Paling murah. Tergantung juga kepada tingkat karakteristik anaknya. Kalau anak yang sering tantrum, anak yang tidak punya motivasi dan masalahnya banyak, bayarannya makin mahal. Ya. Hasilnya untuk apa? Digunakan guru untuk merancang pembelajaran. Sifatnya harus aksesibel, fleksibel, berkeadilan. Ya, ini hasil akhirnya untuk menentukan aksesibilitasnya apa. Oh, ternyata dia harus cahayanya lebih terang dari yang lain. Itu aksesibilitas. Oh, ternyata anak ini harus duduknya di tengah. Oh, ternyata harus duduk di samping guru karena nggak mau diem. Fleksibel, ya udah, ini materinya anak ini belum sampai, nanti akan ada bimbingan tersendiri. Adil, apa itu adil? Adil itu bukan sama rata. Adil itu sesuai kebutuhan, itu adil. Kalau anak punya anak SMP, SMA, SD 3 orang, maka nggak boleh uang jajannya semua 10.000. Itu namanya nggak adil. Yang SMA 50.000, yang SMP bisa 30.000, yang SD 20.000. Itu namanya adil. Ya, berpusat pada kebutuhan pendidiknya. Itu adil. Jadi harus sesuai kebutuhannya. Oke? Ih, Bu, cepet banget waktunya. Nah, ini ya. Sekarang nih ya. Nah, ini karena waktunya itu tadi sudah di skip karena kebetulan sama saja pengulangan. Ini saya mau share bagaimana cara mengidentifikasi. Fokus semua, saya mau ngasih hadiah yang sangat dibutuhkan, di mana teman-teman nanti tinggal bikin aja nih. Ini tugasnya sekarang ini. Oke. Yang ini harus stop share dulu, maaf ya. Nah, ini dia